Sabda TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali dipertemukan di dalam majlis yang mulia ini, yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Aqidatut Tauhid yang masih membahas bab yang pertama, dan insyaallah akan memasuki fasal yang kedua setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan tentang definisi akidah baik secara bahasa ataupun secara istilah syar'i. Dan insyaallah pada fasal yang kedua di dalam kitab ini menjelaskan tentang penjelasan sumber akidah dan manhaj salaf dalam pengambilannya. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-faslu tsani fi bayani masadir al-aqidati wa manhajis salafi fi talaqqiha. Penjelasan tentang sumber akidah dan manhaj salaf dalam mengambil akidah tersebut. Karena dalam hal akidah itu tidak sembarangan di dalam mengambil sumber. Tidak bisa kita mengambil sumber hanya semata-mata dari mimpi ataupun penyampaian-penyampaian yang tidak berdasarkan bukti yang valid. Di dalam kitab ini dijelaskan al-aqidatu tauqifiyatun fala tathbutu illa bidalilin minasyari wala masraha fiha lira'yi wal ijtihadi wa min thamma fa inna masadiraha maqsuratun ala ma jaa fil kitabi was sunnah li'annahu la ahada a'lamu billah wa ma yajibu lahu wa ma yunazzahu anhu min Allah wala ahada ba'dallahi a'lamu billahi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walihada kana manhajus salafis salih wa man tabi'ahum fi talaqqil aqidah maqsuran 'ala al-kitabi was sunnah. Dikatakan al-aqidah tauqifiyah, bahwasanya permasalahan akidah itu tauqifiyah. Apa yang dimaksud dengan tauqifiyah? Tauqifiyah itu maksudnya kita berhenti, tidak berjalan, tidak lanjut.
kecuali apa? Kecuali ada dalilnya. Makanya dikatakan bahwasanya akidah adalah permasalahan tauqifiyah. Fala tathbut illa bidalilin minasyari. Tidak ditetapkan atau tidak tetap illa bidalilin minasyari, kecuali berdasarkan dalil dari syariat. Dalil pembuat syariat. Siapa yang membuat syariat? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa berbicara tentang akidah, tidak bisa memahami akidah dengan benar kecuali berdasarkan dalil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala masraha fiha li ra'yi wal ijtihad, dan tidak ada ruang, tidak ada tempat dalam permasalahan akidah bagi ra'yu, bagi akal semata. Tidak pula dengan ijtihad. Jadi akidah bukan dengan ijtihad. Tidak bisa kita berbicara tentang akidah hanya berdasarkan akal belaka atau dengan ijtihad saja. Wa min thamma fa inna masadiraha maksuratun ala ma jaa fil kitab wa sunnah. Oleh karena itu, sumber-sumber akidah itu hanya terbatas pada apa-apa yang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada penjelasannya di dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini yang bisa dijadikan pegangan, yang bisa dijadikan sumber. Adapun di luar Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari mimpi ataupun hanya ra'yu belaka, ra'yu yaitu hanya sebatas pemikiran saja, atau bahkan mungkin ijtihad, itu tidak bisa dijadikan sumber dalam masalah akidah. Karena akidah harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Li'annahu la ahada a'lamu billah. Karena tidak ada seorang pun yang faham, yang tahu, yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang faham dan mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yajibu lahu, dan apa yang wajib baginya, apa-apa yang harus disucikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ahad, tidak ada seorang pun ba'dallah, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala, a'lamu billah, lebih mengetahui tentang Allah, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling tahu, yang paling faham, yang paling mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selainnya tidak ada yang paling mengerti, yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada kana manhajus salafis salih, oleh karena itu manhaj salafus salih, wa man tabi'ahum, dan siapa saja yang mengikuti mereka, fi talaqqil aqidah, di dalam mengambil permasalahan akidah, berpegang dalam masalah akidah, maksurun 'alal kitabi was sunnah, itu hanya dari Al-Quran dan Sunnah saja, tidak mengambil dari selainnya, tidak mengambil dari selain Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Al-Quran jelas, karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang dirinya, yang kemudian
dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang Allah setelah Allah kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum, fama dalla alaihi alkitab wa sunnatu fi haqqillahi ta'ala amanu bihi wa'taqaduhu wa 'amilu bihi wa ma lam yadulla alaihi kitabullahi wa la sunnatu rasulih nafawhu 'anillahi ta'ala wa rafaduhu. Dan apa saja yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, yang ada di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi haqqillahi ta'ala, tentang hak Allah, penjelasan-penjelasan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditujukan baik Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita perhatikan banyak sekali di dalam ayat Al-Quran, bahkan kalau kita perhatikan pada setiap akhir ayat Al-Quran itu menyebutkan tentang sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kita dapati di akhir ayat apa? Wa huwas sami'ul basir. Tentang siapa? Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan kita dapati di dalam satu surat penuh menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa contohnya? Dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah adalah satu. Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu dengannya, tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ditunjukkan oleh Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hak Allah, apa kewajiban kita? Yang pertama, kewajiban kita adalah amanu bih. Pertama, kita beriman kepadanya, beriman dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ahad, maka kita pun beriman bahwasanya Allah adalah ahad. Ketika disebutkan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, maka kita harus beriman. Jangan sampai kita membenarkan ataupun mempercayai dan mengimani bahwasanya Allah memiliki anak. Na'udzubillah. Atau ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang maha pemurah, yang memiliki sifat Ar-Rahman, beristiwa di atas arsy. Kewajiban kita adalah beriman kepadanya. Selain beriman, yang kedua apa? Kewajiban kita wa'taqaduhu. Kita pun wajib untuk meyakininya. Wa'taqaduhu. I'tiqad sama seperti dengan mengimani, yaitu kita yakin, meyakini, menjadikan sebagai apa? Sebagai i'tiqad, sebagai keyakinan kita. Kemudian yang ketiga, wa'amilu bih, dan mengamalkannya. Mengamalkan seperti contohnya misalkan ketika disebutkan wa huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa ta'ala as-sami', maha mendengar. Al-basir, maha melihat. Kalau kita meyakini, mempercayai bahwasanya Allah Sami', maha mendengar, maka kita tidak perlu apa? Berteriak-teriak ketika berdoa. Karena doa kita dimanapun kita berada,
dengan suara yang lirih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan berbagai macam kebisingan, berbagai macam bahasa bersatu. Allah Subhanahu wa taala mendengar jami'al aswat, mendengar seluruh suara dari para hambanya. Jadi nggak perlu berteriak ketika berdoa. Bahkan terdapat larangan untuk berteriak-teriak di dalam berdoa. Dan kita mengamalkan itu. Al-Basir, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, mengetahui apa yang kita lakukan, sehingga kita akan sangat berhati-hati dalam bertindak, dalam berbuat. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari seorang hamba menjadi muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan merasa diawasi itu oleh CCTV ataupun orang yang bekerja oleh atasannya, tidak. Tapi dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bertindak, tidak akan berbuat kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk durhaka kepadanya, untuk berbuat maksiat, karena dimanapun kita berada, ngumpet di tempat yang paling tersembunyi pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Karena pada hakikatnya kita berbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk dalam berbuat dosa. Balil insanu liyafjuru amamah. Allah Subhanahu wa taala, bahkan manusia liyafjur, berbuat fujur, berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang akan dia lakukan, tingkah laku, tindak tanduk, perbuatannya akan terbatas. Karena dia tahu, dia meyakini Allah melihatnya. Tiga yang dilakukan oleh seorang hamba, apa yang pertama? Beriman kepadanya, kemudian meyakininya, dan yang ketiga mengamalkannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sami'ud du'a, Allah mendengar doa, maka kita akan selalu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwasanya doa kita didengar oleh Allah dan pasti akan diijabah, pasti akan dikabulkan. Walaupun yang namanya dikabulkan doa itu tidak serta-merta harus pada saat itu, karena bisa jadi dikabulkan pada saat itu, atau dijadikan sebagai sebagai tabungan untuk hari kiamat, atau dia akan dipalingkan dari musibah yang semisal dengan apa yang dia minta, yang sebanding dengan apa yang dia minta. Namun kita yakin bahwasanya doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kita nggak perlu tolong doakan saya ya, minta doa dong. Seakan-akan kita tidak yakin kalau kita sendiri yang berdoa tidak diterima oleh Allah. Memang kita mengharapkan doa orang lain, tapi harus lebih diperbanyak doa oleh diri sendiri, bukan minta doa dari orang lain. Doakan orang tua saya supaya cepat sembuh. Kenapa dia nggak meminta doa, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Namanya berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Wa ma lam yadulla alaihi kitabullah wala sunnatu rasulih nafauhu 'anillahi ta'ala wa rafaduhu. Dan apa-apa yang tidak ditunjukkan baik oleh Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita Yang pertama, nafauhu 'anillahi ta'ala. Kita nafikan, kita tiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Karena yang namanya berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tidak boleh tadi berdasarkan berdasarkan ra'yu, akal pikiran, atau berdasarkan ijtihad, atau hanya karena mimpi. Tidak. Harus berdasarkan dalil. Yang dinafikan maka kita nafikan.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus yakin tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak beranak, ya kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala tidak beranak. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak, maka kita apa? Nafauhu, kita tiadakan, kita nafikan Allah tidak memiliki anak. Warafadu, kemudian yang kedua kita menolak apa yang tidak ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada lam yahsul bainahum ikhtilafun fil i'tiqadi bal kanat aqidatuhum wahidah wa kanat jama'atuhum wahidah li'anna Allah takaffala liman tamassaka bi kitabihi wa sunnati rasulih bijtima'il kalimah was-shawab fil mu'taqadi wa ittihadil manhaji. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala ta'ala fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Oleh karena itu, dikarenakan kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengimani apa yang datangnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meyakininya serta mengamalkannya dan menolak ataupun menafikan apa saja yang tidak ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan seperti itu lam yahsul bainahum ikhtilafun fil i'tiqad, tidak akan terjadi perselisihan di antara mereka. Itu di antara dari zaman para sahabat sampai kita, tidak ada perselisihan fil i'tiqad dalam hal akidah. Di dalam hal akidah tidak ada perselisihan. Kenapa? Bal kanat aqidatuhum wahidah, karena akidah mereka itu satu, tidak berpecah-pecah. Akidahnya satu. Bahkan wa kanat jama'atuhum wahidah, jamaahnya pun satu. Tidak berbilang, tidak banyak. Hanya satu. Akidahnya satu, jamaahnya satu. Li'anna Allah takaffala liman tamassaka bi kitabi, karena Allah Subhanahu wa taala menjamin, memberikan jaminan bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan liman tamassaka bi kitabi, bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabnya, bagi orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran wa sunnati rasulih, dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan jaminan bijtima'il kalimah. Kalimatnya akan menjadi satu. Menjadi bersatu. Karena tidak akan mungkin tercapai persatuan kecuali dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin umat Islam bisa bersatu kalau tidak mau apa? Tidak mau berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waswabi fil mu'taqad, dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dengan benarnya keyakinan akidah yang diyakininya, karena sumbernya jelas dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi bersatu, kemudian akidahnya menjadi benar, dan yang ketiga wattihadil manhaj, manhajnya menjadi satu, tidak berbilang dan tidak berpecah.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian semua bihablillah, dengan tali Allah. Kalimat jami'an itu seluruhnya, kalian semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Apa yang maksud dengan hablullah? Yaitu Al-Quran. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berpecah belah, dan kita diperintahkan untuk apa? Untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Kemudian di dalam surat lain, surat Thaha ayat 123, fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka yang datang kepada kalian dariku berupa petunjuk, famanittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Apa petunjuknya? Al-Quran. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran. Adapun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnahnya. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan akan hal itu. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, lan tadhillu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa? Kitab Allah wa sunnata rasulih, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan kepada kita dua hal yang apabila kita berpegang teguh dengannya, kita tidak akan tersesat. Jadi tidak saja dari Rasulullah, tadi ayat tadi menjelaskan, Allah juga menyatakan tidak akan apa? Fala yadhil, tidak akan tersesat, wala yashqa, dan tidak akan sengsara. Bagi orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran dan juga petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, walidzalika summu bil firqatin najiyah, لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالنجاة حين أخبره بافتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ولما سئل عن هذه الواحدة قال هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي أخرجه الترمذي. Oleh karena itu, summu bil firqatin najiyah, mereka diberi nama ataupun dinamai dengan al-firqatun najiyah. Jadi manhaj salafus salih itu disebut apa? Al-firqatun najiyah. Apa itu al-firqatun najiyah? Golongan yang selamat. Orang yang mengikuti manhaj para salafus salih disebut apa? Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Kenapa disebut dengan al-firqatun najiyah? Kenapa disebut golongan yang selamat? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam syahida lahum bin najat. Nabi bersaksi bagi mereka itu apa? Mereka akan selamat, akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hina akhbara biftiraqil ummah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semua biftiraqil ummah, dengan terpecah belahnya umat ini ila 73 firqah,
menjadi 73 golongan. Kalau sebelumnya Nabi SAW mengabarkan bahwasanya orang-orang Yahudi, iftaraqatil Yahud ala berapa? Ala 71 firqah. Terpecah menjadi 71 golongan. Adapun orang-orang Nasara, waftaraqatin Nasara ala 72 firqah. Orang-orang Nasara berpecah menjadi 72 golongan. Kalau orang Yahudi 71 golongan. Orang-orang Nasara 72 golongan. Sedangkan umat ini, yaitu umat Islam, terpecah menjadi apa? Ila wasataftariqu hadhil ummah. Umat ini akan terpecah ila 73 firqah, menjadi 73 golongan. Jadi lebih banyak lagi. Dari ke-73 golongan, kulluha finnari illa wahidah. Semuanya akan masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Walamma su'ila an hadhil wahidah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, tentang siapa satu golongan yang selamat. Jadi dikatakan ada berapa? 70 golongan yang semuanya akan masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Nabi SAW ketika ditanya siapa satu golongan yang selamat itu, Nabi SAW menjawab, hiya man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yaitu mereka atau siapa saja yang berada seperti saya pada hari ini dan juga para sahabatku. Atau dengan kata lain adalah orang-orang yang mencontoh, meniru, meneladani, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena ada juga riwayat dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu an dengan lafaz ma ana alaihi wa ashabi, yaitu seperti yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Makanya tadi berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan apa? Dengan pemahaman para sahabat, karena mereka yang membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tahu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada orang-orang setelahnya, karena mereka yang hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyaksikan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, ini salah satu nama, karena banyak nama-nama yang disebutkan di dalam syariat. Selain Al-Firqatun Najiyah juga disebut apa? Disebut At-Taifah Al-Mansurah. Disebut dengan apa? At-Taifah Al-Mansurah, yaitu golongan yang ditolong. Siapa yang menolong? Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong. Walaupun dengan banyaknya orang-orang yang menyelisihi, orang-orang yang memusuhi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan menolongnya. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, akan selalu ada sekelompok umatku yang tampak berada di atas kebenaran. La yadurhum man khadalahum, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menghinakannya. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya. Dia akan terus diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan At-Taifah Al-Mansurah. Selain disebut dengan Al-Firqatun Najiyah, juga
disebut dengan at-taifah al-mansur, atau yang biasa kita dengar dengan istilah ahlu sunnah wal jamaah. Wa qad waqa'a misdaqu ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam fa indama bana ba'dun nasi aqidatahum ala ghairil kitabi was sunnah min ilmil kalami wa qawa'idil mantiqi al-mawruthaini an falasifatil Yunan hasal al-inhiraf wa at-tafarruq fil i'tiqad mimma nataja anhu ikhtilaful kalimah wa tafarruqul jama'ah wa tasaddu'u binal mujtama' al-islami. Dan ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ba'dun nas, sebagian orang, sebagian manusia membangun akidah mereka ala ghairil kitabi wa sunnah, dibangun bukan di atas Al-Quran dan sunnah, tidak berdasarkan Al-Quran dan sunnah, tapi apa pondasinya? Min ilmil kalam, dibangun di atas ilmu kalam, atau istilahnya apa? Falsafat atau filsafat. Pakai filsafat, ilmu kalam. Wa qawaidil mantiq, ataupun kaidah-kaidah mantik. Al-mawruthataini an falasifatil Yunan. Yang keduanya itu merupakan warisan dari falsafat Yunani. Yang namanya ilmu kalam ataupun kaidah-kaidah mantik itu merupakan warisan filsafat Yunan. Apabila akidah dibangun di atas itu, apa yang akan terjadi? Hasalal inhiraf, maka akan terjadi penyimpangan. Terjadinya penyimpangan akidah ketika tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Tidak saja sebatas terjadi penyimpangan, bahkan watafaruqu fil i'tiqad, terpecah belah dalam hal akidah. Padahal tadi disampaikan akidah umat dari zaman sahabat itu tidak apa? Tidak terpecah. Satu. Kenapa terjadi penyimpangan? Kenapa terjadi perpecahan ataupun perselisihan dalam hal akidah? Ini mimma nataja anhu ikhtilaful kalimah, yang muncul apa? Dari perselisihan kalimat. Wa tafarruqul jamaah, terpecahnya jamaah, dan wa tasaddu'u bina'il mujtama' al-islami, tidak bisa membangun masyarakat yang islami, karena tadi terpecah belah, pusing, saking banyaknya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan atau menisbatkan diri dalam Islam. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Ini sumber pengambilan akidah. Kemudian fasal yang ketiga, al-faslu tsalits fi bayanil inhirafi 'anil aqidati wa subuli tawaqqihi. Penjelasan tentang penyimpangan akidah. Penjelasan tentang penyimpangan akidah, wasubul tawaqqihi, dan cara bagaimana jalan untuk melindunginya. Melindungi supaya tidak menyimpang. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-inhirafu 'anil aqidati as-sahihati mahlakatun wa dhaya'. Li'anna al-aqidata as-sahihata hiya ad-dafi'ul qawiyyu ila al-'amali an-nafi'. Wal fardu bila aqidatin sahihatin yakunu farisatan lil awham wasyukuk allati rubbama tatarakamu alaihi fatahjubu anhu ru'yatus sahihatu lidurubil hayatis sa'idah hatta tadiqa alaihi hayatuhu
thumma yuhawilu at-takhallus min hadha ad-dhiq bi inhahi hayati walau bil intihari kama huwa al-waqi' min katsirin min al-afrad alladzina faqadu hidayat al-aqidati as-sahihah. Al-inhiraf 'anil aqidati as-sahihah, penyimpangan atau menyimpang dari akidah yang benar, merupakan apa? Mahlakatun wa dhaya, merupakan kebinasaan. Kebinasaan dan apa? Doya, dia akan terombang-ambing, akan binasa karena dia menyimpang dari akidah yang benar, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di anna al-aqidata as-sahihah, karena akidah yang benar itu hiya dafi'ul qawi ila al-amalin nafi, yang akan menjadi apa? Menjadi motivasi yang kuat yang akan menarik kita untuk al-amalin nafi, untuk beramal dengan amalan yang bermanfaat, memberikan amalan yang bermanfaat untuk kita. Karena apabila kita melakukan sesuatu tanpa akidah yang benar, akan mudah apa? Akan mudah terombang-ambing. Wal fardu bila aqidatin sahihah, seseorang tanpa akidah yang benar, yakunu farisatan lil awhami wasyukuk, dia akan mudah apa? Mudah bimbang, mudah ragu, karena tidak punya apa? Pondasi yang kuat. Karena akidah itu ibarat apa? Pondasi. Orang ingin bikin rumah, yang diperkuat apa? Pondasinya. Kalau pondasinya kuat, maka insya Allah bangunannya akan kuat. Orang yang membuat tenda itu dibuat patok-patok yang menancap kuat supaya tidak mudah jatuh ataupun ketika terjadi angin yang kencang. Karena sebagai pondasi. Jadi akidah juga tidak akan apa? Tidak akan mudah bimbang, tidak akan mudah ragu. Berbeda dengan orang yang akidahnya rapuh. Baru ada berita yang bahkan beritanya tidak benar, berita burung, hoax, tapi apa? Langsung ragu. Langsung apa? Timbul keraguan-raguan di dalam hatinya. Ketika ada berita menyebar bahwasanya nanti pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian akan terjadi kiamat, heboh. Dulu sempat beredar tahun berapa itu? 2000 atau berapa itu? Tanggal 2, pokoknya sama semua. Dan terbukti apa? Tidak benar, karena memang nggak ada bukti. Dan sudah jelas hari kiamat itu apa? Tidak ada yang tahu kapan terjadi. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh siapa? Malaikat Jibril, apa jawabannya? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Atau dengan kata lain, baik yang bertanya, yang ditanya sama-sama tidak tahu. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini di dalam akidah kita, menghujam di dalam akidah kita, menghujam di dalam hati kita dan kuat, ketika ada berita yang mengatakan akan terjadi kiamat, memastikan, maka kita langsung apa? Kita langsung mendustakannya. Karena apa? Akidah kita kuat. Tapi kalau akidah kita rapuh, langsung ragu. Waduh, gimana ini? Dia langsung bingung. Karena akidahnya lemah. Berbeda dengan orang yang akidahnya kuat. Allati rubbama tatarakamu alaihi. Apalagi kalau beritanya terus banyak. Hal-hal yang membuat dia ragu. Berbagai macam apa? Berita ataupun hal-hal yang dapat meragukan akidah seseorang. Fatahjubu anhu ru'yatas sahihah lidurubil hayatis sa'idah, sehingga dia akan terhalang dari apa? Pandangan yang benar untuk mengikuti jalan kehidupan yang bahagia. Seseorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya hatta tadhiqa alaihi hayatu, sehingga hidupnya menjadi sempit. Hidupnya menjadi sempit karena apa? Karena tadi tidak mengikuti aturan syariat.
Dengan adanya berita nanti akan terjadi hari kiamat, dia sudah bingung. Nanti akan terjadi gelombang ini, yang berbagai macam berita-berita yang tidak bertanggung jawab, menjadikan kita semakin apa? Semakin bimbang. Kemudian thumma yuhawilu at-takhallusa min hadha ad-dhiqi bi inha'i hayati. Karena semakin bingung, semakin banyak beban yang dia tanggung, hidupnya dianggap terasa sempit. Apalagi ada berita-berita tadi, akan terjadi kiamat, akan terjadi ini, akan terjadi itu, dan berbagai macam hal-hal yang tidak dia sukai, sehingga dia apa? Yuhawil, dia berusaha at-takhallus min hawadid, berusaha untuk menghindarkan diri ataupun menyelamatkan diri dari kesempitan ini. Namun cara yang ditempuhnya adalah salah. Bagaimana dia berusaha untuk bebas dari kesempitan hidupnya? Bi'inhai hayatihi, dengan menyelesaikan hidupnya, atau dengan kata lain apa? Dengan menghabisi hidupnya, dengan bunuh diri. Walau bilintihar, atau dengan bunuh diri. Apakah dengan menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi, atau dengan apa namanya, dengan minum racun, atau dengan pedang, gantung diri, dan lain sebagainya. Makanya jangan heran kalau misalkan kalau di luar negeri banyak orang-orang yang kehidupan dunianya apa? Mapan. Bahkan mungkin dengan pengetahuan yang begitu canggih, tapi karena tidak memiliki akidah yang kuat, terjadi saja sedikit kesalahan, hidupnya langsung apa? Sempit. Kayaknya sudah tidak punya masa depan, langsung apa? Bunuh diri. Biasa orang mana itu? Orang-orang Jepang itu kan seperti itu. Dia punya proyek yang besar, salah 1 senti proyeknya, kemudian terjadi apa namanya, semacam eksiden, langsung apa? Harakiri. Harakiri ya, bunuh diri. Dia nggak mau apa? Nggak mau menanggung malu. Seakan-akan sempit sudah, berarti dia proyeknya gagal. Baru seperti itu langsung apa? Langsung mengakhiri hidupnya. Karena dia punya akidah yang kuat. Kama huwa al-waqi min katsirin minal afrad alladzina faqadu hidayatal aqidati sahih. Dan itu seperti yang banyak terjadi dari orang-orang yang mereka tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk akidah yang benar. Karena tidak mau belajar akidah, terutama akidah yang benar, sehingga mudah apa? Mudah terombang-ambing. Mudah apa? Mudah untuk mengakhiri hidupnya. Padahal ini adalah dosa besar. Ikhwan wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Wal mujtama'u alladhi la tasuduhu aqidatun sahihah huwa mujtama'un bahimi yafqidu kulla muqawwimatil hayati sa'idah wa in kana yamlikul katsira min muqawwimatil hayatil madiyah allati kathiran ma taquduhu ila ad-dammar kama huwa musyahadun fil mujtama'atil kafirah li'anna hadhihi al-muqawwimatil madiyah tahtaju ila tawjihin wa tarsyid lil istifadati min khasa'isiha wa manafi'iha wa la muwajjiha laha siwa al-aqidati sahihah. Qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Dan masyarakat yang tidak tidak memiliki akidah yang benar, tidak diajarkan akidah yang benar, itu sama dengan apa? Dengan masyarakat ataupun seperti binatang. Kalau kita perhatikan binatang itu hidupnya bagaimana? Ya seperti itu saja, tanpa apa? Tanpa bimbingan. Tanpa bimbingan. Yafqidu kulla muqawwimatil hayati sa'idah. Dia kehilangan apa saja yang akan menjadikan kehidupannya menjadi kehidupan yang bahagia. Namanya binatang, berbeda dengan manusia. Manusia perlu apa? Perlu bimbingan.
Perlu ada yang memberikan bimbingan, memberikan pencerahan. Wa in kana yamlikul katsira min muqawwimatil hayatil madiyah. Walaupun masyarakat tersebut memiliki apa? Memiliki banyak fasilitas hidup, memiliki fasilitas yang bersifat apa? Yang bersifat materi. Banyak hartanya, banyak fasilitasnya. Akan tetapi itu menyebabkan apa? Allati katsiran ma taquduhu ila dammar. Akan menyebabkan atau membawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Karena tadi hanya sebatas materi saja. Sebatas materi yang tidak dikuatkan dengan akidah. Ini seperti yang kita saksikan, kama huwa musyahadun fil mujtama'atil kafirah, seperti yang kita saksikan pada masyarakat ataupun kehidupan orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang tidak beriman. Jangankan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka pun tidak beriman dengan adanya hari akhir, kehidupan setelah kehidupan dunia, bahwasanya kita nanti akan dihidupkan kembali, akan mengalami kehidupan di akhirat, sehingga mereka akan berbuat sesuka hati mereka, karena dia tidak meyakini bahwasanya apa yang dilakukan ketika di dunia akan mendapatkan apa? Mendapatkan balasan, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa? Sesuai dengan perbuatannya. Namanya perbuatan di dunia, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau perbuatannya baik, amalnya baik, maka akan diberikan balasan baik. Dan sebaliknya, perbuatannya buruk, amalannya buruk, maka akan diberikan balasan yang buruk pula. Seorang muslim, seorang mukmin mengetahui hal itu, sehingga dia akan berhati-hati ketika beramal di dunia, berbeda dengan orang-orang kafir yang bertindak seenaknya sendiri. Li'anna hadhil muqawwimatil madiyah, karena fasilitas materi tahtaju ila taujihin wa tarsyid, itu butuh apa? Butuh bimbingan. Jangan sampai kita salah dalam menggunakannya. Banyak kita diberikan fasilitas hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sekarang di zaman yang penuh dengan teknologi. Kalau kita tidak dibimbing dalam menggunakan teknologi, maka kita akan apa? Seperti binatang. Banyak orang-orang yang menggunakan teknologi untuk hal-hal yang menjadikannya semakin hina, tidak saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di hadapan manusia. Bagaimana seorang manusia, dia mau ditonton ketika apa? Ketika berhubungan suami istri. Dia film kemudian disebarluaskan, naudzubillah. Apa bedanya dengan binatang yang melakukan perbuatan itu di jalanan? Walaupun dia melakukannya di ruang tertutup, ketika apalagi yang sampai di-live-kan ataupun disebarkan, apa bedanya dengan binatang dan juga setan, naudzubillah. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Fasilitas yang bersifat materi itu tadi butuh apa? Butuh bimbingan. Untuk apa? Lil istifadati min khasaisiha wa manafi'iha, supaya kita bisa mengambil faedah, mengambil manfaat dari kelebihannya. Bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan faedah. Ketika kita tahu ada teknologi yang bisa kita manfaatkan, bisa mencari ilmu, menuntut ilmu melalui teknologi tersebut. Ada kajian di mana karena kita tidak mungkin bisa mendatangi karena jauhnya tempat, kita bisa mengikutinya melalui internet misalkan, dan yang sebagainya. Wala muwajjiha laha siwal aqidatis sahih, dan tidak ada yang bisa memberikan bimbingan yang bermanfaat kecuali akidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, Ya ayyuha rasulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Allah Subhanahu wa taala menyeru para rasulnya, ya ayyuha rasul, wahai para rasul,
Kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Wa'malu salihah, dan beramal salihlah. Makanan yang baik-baik, ada makanan yang tidak baik, ada makanan yang halal dan ada makanan yang tidak halal. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada Rasul untuk apa? Untuk makan dari makanan-makanan yang baik. Adapun yang halal, iya, yang halal, tapi ada yang halal tapi tidak baik. Maka kita dianjurkan untuk makan yang halal dan yang baik. Ini bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Kalau para rasul saja masih diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita jauh lebih membutuhkan bimbingan tersebut. Wa'malu salihah, dan beramal salihlah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba ayat 10 sampai 13, Walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid an'mal sabighati wa qaddir fis sardi wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir wa li Sulaimana riha guduha shahru wa rawahuha shahr wa asalna lahu 'ainal qitri wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi idni rabbih wa may yazik minhum an amrina nudhiqhu min adzabis sa'ir ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa quduril rasiyat i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Saba itu surat yang ke 30 berapa? Surat Saba 34 ayat yang ke-10 sampai 13. Banyak ya ayatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walaqad ataina Dawuda minna fadla, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kami berikan kepada Dawud karunia dari kami, yaitu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Wahai gunung-gunung. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengatakan kepada gunung-gunung, ya jibal, wahai gunung-gunung, awwibi ma'ahu wat-tayr. Disuruh apa? Disuruh bertasbih, bahkan termasuk apa? Burung-burung. Wa alanna lahul hadid, dan kami melunakkan besi untuknya. Besi diperintahkan untuk apa? Untuk menjadi lunak. Besi diperintahkan untuk menjadi lunak. An'mal sabighati wa qaddir fis sardi wa'malu salihah inni bima ta'maluna basir. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Dawud untuk membuat apa? Membuat baju besi yang besar. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat baju besi yang besar, dan ukirlah anyamannya. Wa qaddir fis sard, diperintahkan untuk membuat apa? Anyaman, diukir sedemikian rupa. Wa amalu salihah, dan kerjakanlah amal saleh. Inni bima ta'maluna basir, sesungguhnya aku Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Kemudian ayat yang berikutnya, wali Sulaiman rih ghuduha syahru wa rawahuha syahr, dan kami tundukkan untuk siapa? Nabi Sulaiman angin Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk Nabi Sulaiman yang ghuduha syahru wa rawahuha syahr. Perjalanannya pada waktu pagi itu sama dengan apa? Perjalanan sebulan. Demikian pula perjalanan sorenya sama dengan perjalanan sebulan. Jadi pagi perjalanannya sebulan, sore perjalanannya seperti sebulan. Wuduha syahrun wa rawahuha syahr. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
kami alirkan cairan tembaga baginya. Wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi biidzni rabbih, dan sebagian dari jin, minal jin, sebagian dari golongan jin, man ya'mal, ada yang bekerja di hadapannya, yaitu di bawah kekuasaan Nabi Daud, biidzni rabbih, semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yazig minhum an amrina nudhiqhu min adzabis sa'ir, dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami akan menimpakan kepadanya azab neraka yang dengan api yang menyala-nyala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan jin tunduk, dan jin itu tidak tahu perkara yang ghaib. Makanya mereka terus bekerja karena takut kepada Nabi Sulaiman. Mereka takut. Padahal mereka nggak tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal. Apa yang menjadikan mereka tahu? Ketika tongkatnya dimakan oleh rayap. Ketika tongkatnya dimakan rayap sehingga jatuh, barulah mereka sadar bahwasanya selama ini mereka tidak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13, ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa qudur rasiyat. Ya'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Mereka para jin itu ya'maluna lah, bekerja untuk Nabi Sulaiman, ma yasha', sesuai dengan apa yang dikehendakinya, mim maharib, yaitu dengan membuat gedung-gedung yang tinggi, watamathil, membuat patung-patung, wajifanin, dan juga piring yang besarnya kal jawabi wa qudur rasiyat, seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku, berarti besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada keluarga Nabi Daud, i'malu ala Dawud syukra. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kalau mereka saja keluarga Nabi Daud, termasuk Nabi Sulaiman, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, maka kita pun wajib untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban bersyukur untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Faquwatul aqidati yajibu alla tanfaku 'anil quwwatil madiyah. Fa in infakkat anha bil inhiraf ila al aqaidil batilah saratil quwwatul madiyatu wasilata dammarin wa inhidar kama huwa al musyahadul yawm fid duwalil kafirah allati tamliku maddatan wala tamliku aqidatan sahihah. Dan kuatnya akidah yang kuat yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajibu alla tanfaq 'anil quwwatil madiyah. Jangan sampai terpisah, jangan sampai lepas dari kuatnya kuatnya materi. Kita butuh untuk kuat dalam hal materi, tapi jangan sampai lepas dari akidah yang kuat. Jangan sampai materinya kuat tapi akidahnya lemah. Masih mending Masih mending akidahnya kuat, materinya juga kuat. Tapi paling tidak kalau akidah kuat, materi masih kurang kuat, tak jadi masalah. Tapi sebaiknya materi juga kuat. Fa in fakkat anha bil inhirafi ila al-aqaidil batilah. Karena kalau terpisah antara akidah yang kuat dengan materi, itu akan terjadi penyimpangan ilal aqaidil batilah. Menyimpang menjadi akidah yang batil, akidah yang sesat. Saratil quwwatul madiyah, sehingga kuatnya materi menjadi menjadi wasilah, menjadi sarana damarin wan hidar, sarana kehancuran. Banyak orang-orang yang hancur dengan diberikan teknologi materi yang kuat tapi tidak dilandasi dengan akidah yang kuat.
Kama huwal musyahadul yaum fid duwalil kafir. Seperti yang kita saksikan di zaman sekarang di negara-negara kafir yang mereka itu notabene-nya apa? Tamliku maddatan. Mereka memiliki materi. Wala tamliku aqidatan sahihah. Tapi mereka tidak memiliki akidah yang kuat. Materinya kuat, teknologinya canggih. Bahkan mereka disebut dengan negara yang maju, baik secara teknologi ataupun secara materi. Tapi ketika tidak didasari dengan akidah yang kuat, mereka menjadi hancur. Sama dengan orang-orang yang ketika tidak kuat materinya akan mudah terombang-ambing. Buktinya apa? Banyak orang-orang yang hanya karena mie instan dia rela untuk apa? Untuk menanggalkan akidahnya, untuk keluar dari agamanya, na'udzubillah. Sehingga kuatnya materi, kuatnya teknologi harus betul-betul jangan sampai lepas dari akidah yang kuat. Wallahu taala alam. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.